agar nanti informasinya bisa ditonton berulang-ulang. Baik, sebelumnya ini kita akan diskusi dulu tentang mengelola emosi dalam sehari-hari yang tadi sudah dibuka oleh Kak Ambar, tentang bagaimana Kak Ambar ini ke-distract setiap pagi gitu ya, inginnya pagi yang tenang, tetapi Kak Ambar merasa setiap pagi tuh kayaknya ada aja yang membuat Kak Ambar tuh merasa kayak harus apa ya, tidak bisa tenang istilahnya gitu kan. Oke, dan kita akan belajar bareng-bareng ya. Kita akan diskusi bareng-bareng, kita akan sharing bareng-bareng, dan saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang pastinya ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan ini adalah saya, panggil saja saya Leli. Saya memang ada basic pendidikan psikologi gitu ya. Kemudian dan saya punya pendidikan non formalnya public speaking dan entrepreneurship. Jadi masih nyambung dengan ilmu ini. Goal saya adalah untuk sharing, sebenarnya untuk mengasah ilmu saya di bidang psikologi dan komunikasi atau public speaking. Jadi memang real, benar-benar nyata, saya tidak akan mengumungut biaya apapun gitu. Karena memang tujuannya untuk mengasah ilmu saya sebelum sampai nantinya suatu hari semoga Allah mudahkan menjadi seorang psikolog gitu ya. Baik, ini adalah tujuan pelatihan kita, memahami peran emosi dalam komunikasi, mengenali emosi diri sebelum merespons, belajar teknik komunikasi asertif dan empatik, dan praktik langsung dengan contoh kasus. Oke, ini dia. Mengapa sih komunikasi kita bisa gagal? Gitu. Terkadang kita tidak bisa mengenali emosi kita yang pada saat itu terjadi. Ya, emosi kita itu tidak ada yang namanya emosi baik ataupun emosi buruk. Karena semua emosi itu memang adalah dianugerahkan Allah gitu ya, dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk memang ada gitu. Dan itu wajib adanya. Tidak bisa kita menganggap emosi sedih itu adalah sebuah emosi yang ini adalah emosi yang tidak baik, emosi yang negatif. No, semua emosi adalah baik. Kalau seandainya kita melihat ada kucing mati gitu ya, ya masa kita nggak sedih? Justru aneh dong. Artinya emosi sedih itu adalah emosi yang memang wajar adanya gitu. Kalau saya bisa memisahkan emosi itu ada emosi yang pleasure dan emosi yang unpleasure, yaitu emosi yang nyaman dan emosi yang tidak nyaman, gitu ya. Dan kita akan belajar bareng-bareng berbagai macam teori yang sudah saya rangkum semua ada di sini nantinya. Bagaimana sih teori-teori ini merangkai gitu ya, kalimat-kalimat atau komunikasi-komunikasi yang lebih tepat ketika pada saat itu terjadi, gitu. Oke, ini dia teori pertama. Ada emotional intelligence yang di sini teori ini dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Oke, 5 pilar EI atau emotional intelligence itu ada self awareness, self regulation, motivation, empathy, dan social skills. Baik, sekarang kita langsung ke contoh nyatanya ya. Nah ini dia. Kita nanti akan bareng-bareng nih berkomunikasi secara EI ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja EI gitu ya, atau EI, bukan AI ya, tapi EI. Beda ya, emotional intelligence. Contoh ini, ya, misal dalam suatu situasi kerja, ada rekan kerja menyalahkan kita nih di depan tim. Kita dimaki-maki di depan tim. Kok gini aja nggak becus sih gitu. Misalnya, ada rekan kerja yang ngomong kayak gitu. Lalu kita langsung reaktif dong, ya nggak? Nggak enak banget dong. Lalu kita bilang, enak aja lo nuduh. Tapi kalau kita punya emotional intelligence, kita diem dulu, ya. Kita memang malu pada saat itu kita sadari malu loh, ya, gitu kan ya. Saya merasa malu di depan tim saya gitu. Kok tiba-tiba ada rekan yang ucluk-ucluk gitu ya, menyalahkan saya, Ucluk-ucluk. ucluk-ucluk menyalahkan saya gitu kan. Kita sadari, iya saya malu. Itu kita ngomong dalam diri saya.
dalam diri kita itu kayak kita ngomong, iya saya malu loh, gitu. Saya marah. Sampaikan gitu ke diri sendiri. Lalu kita langsung bisa ngomong ke rekan kita. Nggak langsung ngomong, enak aja loh, gitu. Nggak, tapi langsung kita ngomong gini. Ah, ini kalimat AI ya, EI. Aku lebih nyaman bahas ini berdua, bukan di depan tim. Oke? Artinya apa? Yang perlu kita garis bawahi di praktek teori AI ini adalah bagaimana kita sadari perasaan kita validasi emosi kita, oke? Dan baru kita sampaikan. Gimana? Ada yang kebayang? Contoh lagi, saya misalnya ada temen, ketemu temen, ya. Ih, lu gendutan ya, atau ih jerawatmu jelek banget, atau ih muka kamu kenapa kusam banget sih, gitu. Padahal kita selama range waktu itu, kita udah perawatan loh. Kok nilainya nggak cocok perawatan itu? Kebayang nggak effort yang sudah kita keluarkan, gitu. Tetapi hasilnya itu nggak optimal. Kita sudah makan pil diet, gitu misalnya. Kemudian kita sudah eh, wajah kita sudah kita pakai skincare yang bagus, tapi dilalai nggak cocok. Ada temen dateng terus bilang, ih wajah kamu kusem. Coba sekarang kita kalau respon reaktif kan langsung gini ya, kurang ajar lu. Gue udah pakai skincare tahu. Tapi coba kalau kita pakai intelijen emosional, pakai teori satu, apa perasaan yang kita sadari pada saat itu apa? Perasaan yang kita sadari. Coba apa? Sakit Marah, sakit hati. Sakit hati kan? ya. Emosinya keluar apa? Biasanya sih diem, Mbak. Tergantung orang masing-masing ya, Mbak. Kalau aku sih sendiri lebih ke diem. Karena Oke. aku pernah ngalamin itu di kantor. Ah, iya. Jadi pertama ketika ada orang yang ngomong begitu kepada kita, reaksi yang kita lakukan itu adalah kita sadari dulu, kita validasi dulu perasaan kita. Aku marah nih. Ngomong sama diri sendiri, aku marah loh sebenarnya. Aku sakit hati loh. Tapi bagaimanapun juga, itu ada orang yang ngomong kayak gitu ke kita, dan bagaimana kita mengatasinya dengan EI. Nah, ini EI ya. Kita masih teori satu ya. Ah, atau bahasanya Gen Z bisa jadi gini ya kalimatnya. Muka-muka gue terserah dong gue apain ya. Kalau sekarang kita teorinya ini emotional intelligence. Gimana kalau kita punya emotional intelligence? Jawaban kita gimana? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo belajar belajar nih. Ada yang bisa? Kalimatnya apa yang kita sampaikan kalau kita dibilang muka lu kusem deh. Ya, Kak Bella, silakan Kak Bella. Mangga di voice-nya dinyalakan. Ya, eh, aku sebagai Gen Z, ketika berada di situasi seperti itu, aku tidak langsung menyalahkan orang itu, tetapi Ya. aku eh, melakukan eh, yang tadi, lalu aku bilang, ini normal. Ini adalah sebuah proses, dan ini juga akan, seperti itu. Oke, baik Kak Bella, bagus nih. Kayaknya ini ya, dia punya banyak bakat public speaking yang bagus nih Kak Bella nih. Suaranya sudah tertata, intonasinya sudah keren gitu ya. Tinggal diasah lagi loh ini loh, bagus loh public speakingnya loh. Karena Baik, terima kasih. teman-teman, karena kalau kita belajar nanti ilmu public speaking ya, itu public speaking itu tidak selalu kita itu berkaitan dengan jadi host, kemudian jadi eh, MC, jadi juru bicara, tidak selalu. Kadang kita juga bisa menjadi kayak seperti ini adalah salah satu ilmu public speaking gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau dengan ada lagi yang mau sharing untuk bagaimana balasan kalau menjadi punya emotional intelligence? Ayo, ada lagi?
Oke, kalau seandainya kita dibilang seperti itu, jawabannya kalau kita punya emotional intelligence adalah saya sudah merawat wajah saya untuk perkara kusam. Sebenarnya saya tidak nyaman ketika kamu menyampaikan hal itu. Itu. Sampaikan ya, teman-teman biasakan menyampaikan perasaan kita kepada orang lain. Jangan kayak yang ya udah sih terserah gue gitu. Emang masalah buat lo? Nggak usah. Jadi kayak yang kita sampaikan, saya tidak nyaman dengan apa yang kamu sampaikan karena saya sudah berusaha untuk merawat wajah saya. Bilang saya tidak nyaman. Nggak apa-apa, sampaikan itu. Saya cukup tidak atau sampaikan juga saya eh, kata-katamu cukup dalam ke hatiku ketika kamu menyampaikan soal wajahku karena aku sudah cukup berusaha untuk merawat wajahku. Biasakan menvalidasi perasaan kita. Biarkan mengalir emosi kita. Jangan ditahan, ya. Jangan ditahan. Oke, lanjut ya. Ini masih banyak teori-teori yang lainnya. Kita lanjut menuju teori berikutnya. Ini dia teori yang kedua. Ini yang dipopulerkan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu Bapak Ari Ginanjar. Saya dilalahnya beli buku ini tahun 2002. Jadi 23 tahun yang lalu saya sudah baca buku ini sampai khatam berkali-kali tentang ESQ. Mungkin di sini saya yakin teman-teman ada yang sudah pernah baca, ya. Baik, ini dia. Saat emosi naik, ESQ mengajak kita mengenali perasaan, menata hati dengan nilai spiritual. Nah, ini nih, ESQ ini mengajari tentang spiritual intelligence. Oke, menyampaikan dengan tenang dan bermakna, komunikasi berkarakter. Ini dia. Nah, ini untuk emak-emak nih cocok, ya. Anak menjawab dengan nada yang tinggi. Reaksi umum tanpa ESQ, kurang ajar kamu, nggak tahu sopan santun ya. Iya nggak? Tapi kalau kita punya ESQ, ya, ibu bisa, uh, mamahnya bisa jawab, ibu kecewa loh dengan cara kamu bicara. Yuk kita bicara baik-baik. Atau bisa juga dengan kalimat, kita bisa kan bicara dengan baik-baik gitu. Usahakan jawab itu tidak menggunakan pertanyaan lagi. Contoh pertanyaan itu begini misalnya. Emang lu nggak bisa ya ngomong baik-baik? Nggak perlu pakai pertanyaan, tapi langsung apa yang kita inginkan sampaikan. Ya, Mama tidak suka dengan cara kamu bicara. Sangat tidak suka. Ya. Dan jika adik atau siapa misalnya manggil anak kita gitu ya, adik atau kakak, berkata seperti itu lagi ke Mama, Mama akan buat konsekuensinya. Misalnya, entah apa itu. Ayo, kita bicara baik-baik, Dek. Jadi nggak usah pakai pertanyaan lagi. Misalnya, kenapa sih, Nak, kamu kok bicara gitu? Nggak usah. Itu hanya semakin memperpanjang kata-kata atau kalimat-kalimat yang akhirnya dia dia akhirnya seolah-olah ingin divalidasi juga kalimat yang tidak baiknya itu kita tervalidasi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau sharing? Ada Tapi yang... kalau kalau pada saat panas nih Mbak, kondisinya anak suaranya tinggi. Tapi Mm-mm. kan kita sebagai manusia yang memang berusaha sih untuk tidak naik juga Ya, oktavnya gitu ya. Eh, Agak lebih nenangin diri. Biasanya sih hati bilang sudah tenang, tenang. Nah, biasanya nunggu jeda sih, karena kan dia kalau tinggi kita lawan tinggi makin tinggi gitu kan. Biasanya sih kalau kita nunggu jeda ya, berapa menit ke depan atau berapa 1 jam ke depan, ketika dia udah lebih tenang, baru sih kita sampaikan. Mama nggak suka ya kamu responnya begini. iya, Karena betul. kan Mama menanyakan itu, misalnya menanyakan pelajaran sekolah atau ujian, karena memang mendapatkan informasi di grup sekolah ada ujian atau ini Ya, seperti itu sih. Nunggu ya, jeda kalau aku ya ya, betul, betul, gitu. Kak Ambar. Nunggu jeda, itu betul, betul banget nunggu jeda. Dan ini seperti ini. Sadari emosi,
Ya kan? Pertama begitu, kita harus eh, nafas dalam-dalam dulu. Saya marah, tapi harus tetap tenang. Dan itu kita ngomong kepada diri sendiri. Saya sebenarnya marah sih, marah saya. Tapi saya tetap tenang. Kita harus sampaikan ke diri kita seperti itu. Nggak usah kayak gini, aku marah tapi nggak boleh marah. Nggak usah ya, nggak apa-apa. Gak marah-marah aja. Ya, tetapi kemudian ada yang membuat jadi ada balancing apa? Jadi penyeimbangnya apa? Kalimat adalah, tapi saya harus tenang. Jangan denial. Saya marah tapi nggak boleh marah. Saya harus bersikap baik sama anak saya. Iya, memang harus bersikap baik, nggak salah, gitu kan? Karena itu ada jeda. Tuh. Anak sedang belajar, bukan musuh. Artinya ketika kita menyampaikan kepada anak, ya memang pada saat anak adalah usia masih mungkin apalagi masih muda gitu ya. Ya mereka masih butuh bimbingan kita. Oke, ini ada contoh lagi nih. Nah ini dengan pasangan gitu ya, ditegur pasangan dengan nada keras. Kalau kamu bisa ngomong keras, aku juga bisa. Atau lu jual, gue beli. Ini biasanya nggak bahasa-bahasa dulu itu bahasanya gen milenial ya. Lu jual, gue beli gitu. Artinya apa? Lu selingkuh, gue selingkuh. Amit-amit gitu ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Itu bahasa-bahasa gen milenial seperti itu dulu gitu. Kalau sekarang, eh, lu bisa, gue juga bisa. Gitu kan? Oke. Nah ini kalau dengan SQ apa? Tarik nafas, sadar diri, disiplin emosi gitu ya. Pegang prinsip kesantunan dalam rumah tangga. Kemudian apa yang yang kita balas apa? Kita validasi perasaan pasangan kita. Iya, aku tahu kok kamu marah. Tapi kita akan bahas nanti dengan situasi yang lebih tenang. Bisa seperti itu. Oke. Jadi pelajaran yang kita dapat untuk teori kedua itu apa? Pertama adalah validasi diri kita, validasi juga perasaan dari orang yang sedang berbicara dengan kita. Ya, saya tahu gitu. Itu pasti menyakitkan. Saya tahu kamu pasti kecewa, misalnya. Validasi. Tapi juga harus validasi kita juga. Jangan kemudian validasi orang lain, kita nggak menvalidasi perasaan kita. Itu akhirnya nggak balance. Akhirnya kita yang akhirnya seolah-olah menjadi bersalah terus, jadi korban terus. Dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang mudah banget dimanipulasi. Iya, itu bahaya. Oke ya, kita lanjut ke teori berikutnya. Banyak nih teori-teorinya. Nah, saya sudah rangkum semua teori-teorinya. Cuman ini teori-teori ini ya kalau seandainya saya jelaskan satu-satu tuh nggak ada habisnya nanti. Jadi ini sedikit-sedikit aja. Kita nanti akan banyak sharing, oke? Hubungan antara komunikasi dan emosi ada marah, takut, sedih, bahagia, cemas. Ya, dampak pada komunikasi ketika kita marah adalah nadanya meninggi, menyalahkan, agresif. Kalau kita takut, gugup, sulit berkata jujur. Kalau kita sedih, dia menarik diri. Kalau kita bahagia, ramah, terbuka, mudah menyampaikan. Kalau cemas, terburu-buru, overthinking, respon. Oke? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini dia teori ketiga. Cognitive appraisal teori yang dipopulerkan oleh Bapak Richard Lazarus. Ini beliau sudah meninggal ya karena teori ini udah lama. Gitu ya pada saat belajar psikologi ini ada dipelajari sedikit, sedikit. Oke, emosi muncul bukan karena kejadian, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Ya, kejadian yang sama, emosi yang berbeda, tergantung bagaimana kita mengartikan. Contoh ini kita situasinya pasangan lupa ulang tahun. Ini kita yang gampang saja ya. Kalau appraisal negatif, dia nggak sayang sama aku. Atau ada lagi, pasangannya nggak balas-balas chat. Wah, dia udah chattingan sama yang lain. Lagi ramai nih di Gen Z gitu ya. Lah kalau kita pakai teori kognitif appraisal gitu ya, yang netral, mungkin dia lupa atau mungkin dia sedang sibuk. Oke? Jadi emosi ini, komunikasi yang akan kita sampaikan, kalau teori kognitif differential itu bagaimana? Adalah komunikasi yang yang itu kita itu sudah punya
punya mindset tersendiri atau kita punya asumsi tersendiri. Bagaimana kita mengartikan? Ya, misalnya ada lagi, tiba-tiba ada anak kita datang sampai rumah, pintunya dibanting, jegrek, gitu ya. Tasnya dilempar, jegrek. Terus kemudian kita punya asumsi, ya. Asumsi kita apa nih? Asumsi negatif, apa asumsi netral? Itu yang disebut dengan appraisal teori dari Pak Lazarus tadi. Wah, dia marah nih. Udah kesel nih, dia kecewa nih. Benar belum tentu. Bisa jadi dia tuh sebenarnya pegang pintunya itu sebenarnya sudah dihati-hati, tapi kena angin atau kedorong apa, pas dia lagi bawa barang berat, kedorong jegrek, jadi akhirnya pintunya suaranya jadi kayak keras gitu, kayak kesannya itu dibanting pintunya. Bisa jadi terus kemudian tasnya dilempar, bisa jadi bukan karena dia udah lelah, capek banget, makanya tasnya dilempar nyampe rumah. Kayak udah ditaruh bebannya. Tapi kalau kita mengasumsikan eh, bahwa si anak ini marah, beda lagi ceritanya nanti. Langsung tiba-tiba kita judging, ya kan? Kamu marah ya? Kamu kenapa? Sakit hati ya? Ada yang ganggu kamu ya? Udah tuh kemana-mana tuh sudah. Padahal kita nggak perlu kayak gitu kan? Mungkin biarin aja dulu. Ini ada Gen milenial, ada Gen Z nih yang lagi mungkin ada Pak sama mungkin sedang sekarang lagi bucin-bucinnya. Pasangannya kemudian tiba-tiba nggak balas chattingan. Kamu semalaman, kau tuh seharian biasanya udah siapnya chattingan, apa kabar? Hai, selamat malam, selamat pagi, sore, siang, selamat jam 1, selamat jam 2, selamat terus gitu ya. Tiba-tiba seharian itu si pasangan nggak ngasih kabar sama sekali. Udah di otaknya si pasangan satunya atau yang cewek atau yang cowoknya, wah dia dia udah ini nih, udah kemana-mana ada udah. Itu kalau appraisal-nya adalah negatif. Tapi kalau kita netral, sudahlah dia mungkin capek, dia sibuk, dia apalagi tuh misalnya HP-nya rusak, dia kan nggak tahu. Atau dia lagi di gunung nggak ada sinyal, atau dia nggak punya kuota, nggak punya duit, ya hati-hati dengan asumsi kita. Itu adalah appraisal teori, gitu ya. Jadi ketika kita komunikasi, atau mungkin ada nih pasangan yang sudah menikah, suami istri gitu, suaminya biasanya pulangnya jam 6 sore, tiba-tiba hari itu dia pulang jam 10 malam. Udah gimana kebayang di otaknya itu isinya udah yang, wah sama siapa nih ya, udahlah. Nggak ngomong lagi HP-nya mati ini dilalahnya. Ternyata apa? Misalnya, oh suaminya nganterin temennya ke rumah sakit, tiba-tiba ada kecelakaan, HP-nya lupa, udah nggak kepikiran HP, karena udah hektik banget situasinya, kan kita nggak tahu tuh. Nah, ini ya, teori dari Pak Lazarus. Bagaimana kita mengkondisikan berkomunikasi ketika kita di kondisi yang punya asumsi. Karena itu asumsi kita atau kognitif kita, cara berpikir kita harus senetral mungkin. Itu harus ya, kalimat harus ada, kalimat harus senetral mungkin. Gitu ya. Oke, ini dia ada contohnya, Cognitive Appraisal Theory atau CAT yang disingkat CAT gitu ya. Nah, ini contohnya. Presentasimu tadi keren sih. Gitu. Jelas banget sampai aku gampang nyambung. Ah, serius, padahal aku deg-degan parah gitu. Ya emang wajar deg-degan, tapi tetap bisa deliver, itu power banget sih gitu. Itu bahasa-bahasa Gen Z banget. Sengaja saya pakai bahasa Gen Z ya, karena saya tahu pasti banyak Gen Z di sini dan memang kita udah kekinian, saya gunakan bahasa Gen Z gitu ya. Validasi keberaniannya bukan hanya hasil. Oke. Kemudian ada lagi nih situasi yang kedua. Aku lihat kamu tetap sabar loh menghadapi komentar waktu rapat. Itu keren banget. Serius, kata temennya ya. Badan dalam hati aku panas banget. Ya, tapi kamu bisa kendalikan diri, itu kekuatanmu. Nggak semua orang loh bisa kayak gitu. Ya, itu adalah cognitive appraisal theory yang benar-benar di situasi yang sangat netral. Oke?
Appraisal teori mengajarkan tentang asumsi kita adalah asumsi netral. Tidak negatif pun tidak terlalu positif gitu ya, tapi netral. Ingat, netral. Artinya apa? Kita hanya menvalidasi kondisi pada saat itu. Oke, kita hanya menvalidasi kondisi saat itu. Gitu ya. Oke. Lanjut ke teori yang keempat, ada non-violent communication, NVC. Siapa yang mempopulerkan adalah beliau Marshall Rosenberg. Ya, ada 4 langkah NVC: observasi, ya, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Jadi NVC itu ada 4 langkah. Ini beda lagi nih cara komunikasinya. Saya lihat kamu datang 30 menit observasi. Artinya apa? Kita melihat kenyataan. Kenyataannya dia datang telat. Perasaan kita apa? Kesel. Nggak usah ngomong 30 menit deh. Misalnya telat 2 jam gitu kan. Saya butuh kejelasan waktu. Bisa kabari dulu kalau terlambat. Nah itu ya. Nah ini dia. Nih, bro, lu datang 8.30. Gue jadi agak bete karena nunggu lama. Ya, soalnya gue butuh waktu istirahat juga. Next time bisa kabari kalau telat. Oke, itu NVC. Jadi ada susunannya. Ada observasi, ya. Kemudian ada perasaan kita sampaikan. Dan kemudian kita sampaikan juga kebutuhan kita. Oke. Jadi bukan marah, tetapi kita akan ada, apa namanya, ada solusinya. Nggak cuman, ya lu bisa nggak sih kalau nggak ngaret? Nggak ada solusi tuh. Ya, nggak ada solusi. Bisa nggak sih kamu tepat waktu? Dasar lu jam karet. Ada solusi? Nggak ada. Tapi kalau NVC, ada solusinya apa? Next time bisa kabarin nggak kalau telat, misalnya. Atau supaya apa? Si teman ini paham bahwa kita juga butuh waktu untuk istirahat. Lah kalau telat, nanti untuk waktu istirahatnya berkurang dong. Kebayang ya? NVC adalah bagaimana kita mengkomunikasikan tentang semua kebutuhan kita, perasaan kita berdasarkan apa? Kenyataan. Dari kenyataan itu kita bisa meminta sebuah permintaan, ini dia. Bisa nggak kalau kamu kabarin kalau telat? Ya, oke. Anak lupa janji dan ibu menggunakan teori NVC. Kemarin kamu bilang mau cuci piring setelah makan, tapi belum dikerjain sama sekarang. Diobservasi, kenyataan, ya kan? Kenyataan begitu. Mama merasa kecewa. Validasi perasaan kita, sampaikan kepada anak. Karena mama butuh komitmen kamu dipenuhi. Oke? Kebutuhan kan? Apakah bisa sekarang kamu kerjain? Tuh, itu NVC. Non-violent communication. Oke? Seperti itu ya. Nanti kita kita nanti diskusi bareng-bareng teman-teman. Karena saya yakin waktunya masih bisa kita untuk diskusi ini. Teorinya masih banyak soalnya. Pelan-pelan ya. Nanti dicatat aja yang mau didiskusikan. Silakan dicatat gitu ya. Mangga. Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Teori kelima adalah transaksional analysis dari Eric Berne. Tuh saya baca baca ininya aja ya, baca tulisannya aja. Karena saya taunya begitu. Oke, komunikasi terjadi dari tiga ego state, ya. Jadi ada kayak komunikasi itu ada ceritanya itu kita sebagai manusia itu terdiri dari tiga tiga komponen. Kita bisa jadi orang dewasa, kita bisa jadi orang tua, dan kita bisa jadi anak kecil. Ngerti maksudnya? Walaupun di sini yang usianya mungkin di sini yang usia udah 40-an, kan sudah orang menjadi orang tua nih. Saya yakin masih ada dalam dirinya yang kekanak-kanakan. Betul apa tidak? Pasti betul. Saya yakin itu. Ada sisi-sisi di mana dia kekanak-kanakan. Contoh misalnya
di usia 40-an bermanja-manja dengan pasangannya. Itu ada sisi kekanak-kanakannya ini. Iya nggak? Bukan berarti kekanak-kanakan buruk, enggak loh ya. Tetapi di sini memang setiap orang itu pasti terdiri dari tiga, dan dalam dirinya itu ada tiga unsur yang itu tidak terpisahkan. Ada kayak anak kecilnya, jadi kayak ada remajanya, dan ada seperti orang tuanya. Walaupun pada akhirnya ketika dalam kehidupan sehari-hari, salah satu ego state ini akan menjadi, salah satunya itu ya akan menjadi dominan. Salah satunya. Pernah kan kita lihat, ih dia usianya udah 40-an loh tapi kayak anak kecil. Berarti apa di situ yang paling berperan ego state-nya? Ya anak kecilnya. Oke? Terus ada nih usia dia itu baru 30-an, tapi kita bilang, ih dia ya usianya 30-an tapi udah dewasa banget ya. Apa? Sisi orang tuanya, sisi parentingnya itu ada, walaupun usianya masih 30-an. Iya. Nah, bagaimana komunikasi dengan tiga ego state yang kita miliki? Oke, ini dia. Sorry. Tadi yang transaksional ego state. Wah, ini kayaknya saya salah nih, salah apa namanya transaksional ego state. Ini saya salah memasukkannya. Iya, saya salah, ini salah masukinnya kayaknya. Iya, saya salah masukinnya teman-teman. Jadi kalau contohnya di ego state, kita kembali ke ego state ya. Itu adalah gini. Kalau kita ketemu orangnya itu anak kecil, ya kita ngobrolnya seperti kayak anak kecil. Oke, kita ketemunya dengan orang dewasa, ya ngobrolnya kayak orang dewasa lah. Oke, kita ketemu anak usia 7 tahun, kemudian, nah tahu nggak, elit global sekarang sedang membicarakan tentang dunia internasional. Nggak mungkin dong, ya nggak? Komunikasi kita adalah dari dewasa dengan dewasa, orang tua dengan orang tua, anak kecil dengan orang kecil. Lah kalau kita ketemu teman kita yang usianya mungkin sama nih ya, tapi anak ini kekanak-kanakan, iya nggak? Pernah pasti ketemu temen yang seperti itu toh? Akhirnya kita bicaranya apa? Kalau ngobrol, ya seputar, nggak akan jauh-jauh dari hal-hal yang kekanak-kanak. Jajan yuk, nyeblak yuk, ngebaso yuk, ya kan? Walaupun itu teman seangkatan sama kita. Ketika penyelesaian masalah pun, ketika dengan orang yang seusia dengan kita, tetapi ego state-nya itu masih di anak-anak, kita menyampaikannya dengan cara yang sesuai dengan kondisi dia. Ya, oke. Sudah kebaik-baik komunikasinya. Untuk Anda, saya mute dulu. Eh, oke. Di sini ada nggak nih, di ego state nih, saya tadi salah naruh contoh. Ada nggak teman-teman di sini ketemu, usianya sama, tapi ego state-nya masih di child, masih di anak-anak? Pernah ketemu? Pernah ya? Bagaimana komunikasinya? Beda ya? Dan pasti kita nggak akan nyaman curhat dengan teman-teman yang masih bener-bener masih children gitu. Nyeblak yuk. Ya kayak di Pak Yogi. Iya, ini yang komen Bang, nggak, silakan nih komen nih, saya baca nih. Iya sering, iya Mbak, ada, betul. Tapi kalau temen kita, ada temen nih, usianya di bawah kita, tapi orangnya itu enak banget, easy going, dia bener-bener parent banget gitu ya. Seperti orang tua, bukan berarti dia udah tua, no, tapi saya berpikirnya sudah kayak orang tua. Apa yang terjadi? Kita ngobrol sama dia itu, jadi kesannya kayak bawaannya pengen curhat melulu. Kenapa dia merasa, kita merasa diayomi? Coba kalau teman kita yang kayak anak kecil, kita ngobrol nih, ih rasanya kayaknya aku gendutan ya. Lu sih jajan terus, nyeblak. Nah, itu kayak anak kecil sudah itu. Coba kalau dia itu udah kayak parent, kayak orang tua, pasti jawabannya,
Ya nggak apa-apa, berarti kamu sedang menikmati hidup, cuma nanti next kurangi aja karbonya. Nah, beda ya, enak kan? Nah, enak jadinya kita bawaannya, ih pengen curhat melulu ketemu sama dia mah gitu. Oke? Jadi komunikasi kita kalau menurut, iya betul, beda betul. Jadi kalau menurut teori ini tadi, mana kita share ya teorinya ya. Si bapak, bapak, si bapak ini, bapak ini dong, Eric Berne gitu ya. Jadi manusia itu terdiri dari ego state gitu. Oke, baik itu ya. Insya Allah paham sampai sini. Kita lanjut ke teori keenam, Johari window. Johari window ini ada di sini tuh biasanya Johari window itu sering dipakai untuk komunikasi di sekolah ya. Ada open self, blind spot, hidden self, unknown self. Bagaimana empat kuadran ini maksudnya bagaimana sih? Itu ada area yang kita tuh ngerti banget siapa kita. Ada area yang kita tuh nggak ngerti siapa kita, tapi ngerti orang lain. Ya, paham? Ada yang area itu di mana kita itu ngerti, tapi orang lain tuh nggak ngerti. Oke. Ada area yang di mana orang lain nggak ngerti dan kita pun nggak ngerti. Oke, ya. Contoh nih misalnya, ada teman-teman di sini, padahal kayak contohnya nih, tadi saya lihat ada, saya pakainya manggilnya Dek kali ya, karena masih muda ya, Dek Bella gitu ya. Dek Bella tadi tuh setelah saya lihat cara komunikasinya bagus nih, jago public speaking misalnya. Tapi disuruh gurunya untuk pidato, dia bilang, saya nggak pede, Pak. Bisa jadi Dek Bella ini tidak mengetahui keahliannya di public speaking. Unknown self, ya. Bagian blind spotnya Dek Bella ini adalah di bagian yang dimana Dek Bella itu nggak ngerti kalau dia sebenarnya jago. Tapi orang lain tahu. Bella ini pinter public speaking. Orang lain tahu. Kebayang ya? Dari sisi-sisi itu, akhirnya apa? Kita harus bisa mengkomunikasikan mana sisi yang kita benar-benar paham. Dan ketika ada orang yang memang tahu sisi hidden self kita, hidden self itu adalah orang yang memang orang itu tahu, gitu ya. Orang itu tahu, tapi kita nggak tahu. Oke, di situ itu kita bisa kalau perlu tanya, teman-teman, aku itu orangnya kayak apa ya? Itu pentingnya itu di situ. Oh, aku itu orangnya begini, lalala, ye ye ye, lalala, ye 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 gitu. Nah, itu perlu itu. Kadang kita tuh nggak tahu siapa kita, tapi orang lain lebih tahu siapa kita. Ya, itu teori Johari Window. Oke, latihan refleksi adalah kita kalau untuk Johari Window itu kita harus banyak refleksi diri ya. Aku itu kayak apa, aku tuh nggak bisanya apa, aku bisanya apa. Ini praktek-praktek emosi refleksi diri itu ya. Tanya ke diri sendiri, apa emosi yang sering muncul saat komunikasi gagal? Apakah aku sering menyembunyikan perasaan? Apa orang lain tahu tentang aku yang belum aku sadari? Itu ya, refleksi diri. Jadi kalau teori Johari Window ini, kalau misalnya nanti didiskusi, ini lama ini, bisa panjang, panjang. Tidak cukup satu sesi. Kalau kuliah itu berapa SKS ini ya? Gitu. Teori Johari Window. Terkadang kita perlu diskusi dengan teman kita. Aku ini kayak apa sih? Tahu nggak? Aku tuh seperti apa gitu. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Nelly Simamora, Kak Nelly dari Medan, wih jauh nih. Izin tanya Mbak, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang keras kepala, dibilangin nggak mau, bagaimana menjaga tidak emosi? Ah, ini bagus nih pertanyaan. Nanti kita bahas ya Kak Nelly ya. Pertanyaan yang bagus. Oke, sebentar. Saya selesaikan dulu materinya, nanti kita ke pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Biar enak nantinya ini ya. Oke, untuk teori Johari Window itu adalah bagaimana kita harus bisa refleksi diri. Ini sering kita tanya. Kalau aku gagal emosi itu aku gimana? Malu, marah, atau sedih, nangis?
kita 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 harus refleksi diri. Kalau misalnya marah, kenapa marah? Kalau kita sedih, kok bisa sedih? Kok kalau malu, kenapa malu? Ya, kita refleksi diri. Kalau kita di dalam ilmu psikologi itu kan ada tuh, kita ada teori, ada terapi-terapi yang membuat kita itu akhirnya bisa mengoptimalkan siapa kita, mengoptimalkan diri kita sendiri gitu. Dan kalau tanya apa orang lain tahu tentang aku yang belum aku sadari, nah hal ini tuh kita harus diskusinya dengan orang yang tidak toksik. Ingat, tidak semua orang bisa kita ajak toksik, kita ajak diskusi loh, nggak semua orang. Ingat ya, nggak semua orang layak kita ajak diskusi. Ada orang-orang yang ketika kita ajak diskusi malah menjatuhkan. Ah, kamu mah orangnya egois. Ah, kamu mah orangnya ngeyel, menang sendiri. Udah deh. Jangan ngobrol sama orang seperti itu. Bahaya. Bukannya kita akhirnya menjadi jauh lebih baik, kita malah jadi down. Kita menjadi orang yang merasa, ih, gue tidak berharga ya. Bahaya tuh. Ya. Jadi diskusinya dengan orang-orang yang memang membuat kita adalah menjadi lebih baik. Bukannya malah dijatuhkan. Hati-hati. Diskusi dengan orang. Hati-hati ya diskusi sama orang. Ya betul kata ini Kak Resna nih. Ngeri tuh kalau ketemu orang kayak gitu. Iya betul sekali. Ya, oke. Nah ini dia penutup gitu ya. Latihan dan aksi lanjutan. Seperti tadi ada Kak Ambar bilang ya di pause. Tarik nafas dulu gitu ya. Atau kalau kita sebagai seorang muslim, astagfirullah gitu misalnya ya. Subhanallah, itu pause ya, jeda singkat sebelum respon. Ya, ubah narasi, sampaikan emosi gitu. Misalnya jadi aku merasa jadi kayak ih dia nyebelin banget, tapi dia kata kita narasinya bagaimana? Aku merasa entah apa, aku merasa kecewa, aku merasa sakit hati, aku merasa apa? Sampaikan saja. Narasinya dibikin seperti itu. Jadi narasinya jangan membuat judging atau membuat penghakiman kepada seseorang. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Narasinya yang disampaikan adalah aku merasa apa? Validasi perasaan kita. Aku merasa marah, aku merasa capek, validasi perasaan kita nggak apa-apa. Ingat, hanya menvalidasi perasaan bukan mengeluh. Ya, ada bedanya tuh. Menvalidasi perasaan dengan mengeluh. Beda. Kalau menvalidasi perasaan, tujuannya untuk apa? Refleksi diri. Kalau ngeluh itu nggak ada namanya refleksi diri. Ngeluh itu adalah agar agar kita itu selalu ingin dimaklumi. Kalau ngeluh, ingat ya, beda ya. Kita hanya menvalidasi perasaan kita, bukan untuk mengeluh. Ya. Lalu sampaikan apa? Karena apa? Saya merasa apa? Kecewa karena kamu datang telat misalnya. Saya merasa tidak nyaman ketika kamu menyampaikan hal tersebut. Ya, karenanya saya sampaikan. Dan kita harus sering latihan self talk and self validation. Kita bicara sendiri. Dan emosi itu jangan dipendem, biarin ngalir, gak apa-apa. Kita sedih boleh, kita marah boleh, kita nangis gak apa-apa. Mbak, saya cowok emang boleh nangis? Boleh banget. Emang nangis kemudian bikin kita dosa? Enggak loh ya. Gak apa-apa. Kalau memang untuk cowok nangis merasa tabu, nangisnya di kamar, ya, nangis tersedut atau pergi dulu jauh kemana gitu ya, naik motor, pakai helm, pakai masker, nangis tuh udah, ya, atau bawa mobil nyetir sendiri sambil nangis boleh. Emosi jangan dibiarkan dipendam, itu nanti jadi tumpukan sampah. Kalau dalam ilmu psikologi, itu nanti kalau udah tua, emosi itu dipendam terus. Jadi pas tua ngamuk terus bawaannya, marah terus. Ah itu tuh. Kenapa? Emosinya dipendam terus. Aku nggak boleh marah, aku nggak boleh sedih. Nggak usah begitu. Saya sedih, saya mau nangis, nangis sana. Saya kecewa, saya sakit hati, marahlah. Mukul apa gitu ya, mukul bantal misalnya, teriak di sawah. Ingat teriak-teriaknya jangan di pasar. Dikira ODGJ nanti. Ya,
Teriak-teriaknya di tempat yang benar boleh, silahkan. Gitu ya. Jadi jangan dipendam emosi itu. Luapkan. Oke. Nah, ini simulasi, cuman kita nanti menuju ke pertanyaan aja ya. Komunikasi emosional dalam relasi sehari-hari, di keluarga, di pekerjaan, dan di media sosial. Cara bicara ke suami, istri saat emosi, dan lain-lain. Ini untuk ini aja. Tadi teknik 3T, tarik napas, tunda respon, tinjau ulang kata-kata. Ya, 3T. Teknik 3T. Tarik nafas, tunda respon, tinjau ulang. Ya, oke. Ini kalimat terakhir, kita nggak bisa kontrol perasaan yang muncul. Tapi kita bisa memilih cara menyampaikannya. Oke, dan ini adalah conclusion atau hasil akhirnya. Yang pertama, poin pertama adalah emosi mempengaruhi pilihan kata, nada, suara, dan bahasa tubuh. Yang kedua, komunikasi bisa memperkuat atau meredam emosi. Yang ketiga, komunikasi yang baik bukan tentang kata-kata yang paling pintar, tapi tentang niat yang paling sadar. Follow up, dan kita insya Allah akan ada terus kelas tiap bulannya. Silakan diikuti gratis, nggak akan ada bayar-bayar gitu ya. Jadi insya Allah saya benar-benar murni untuk mengasah kemampuan saya sebelum saya menjadi seorang psikolog gitu ya, biar saya benar-benar terasah kemampuan saya. Alhamdulillah selesai. Terima kasih ya Stamanana. Stamanana itu sampai jumpa ya. Insya Allah kita ketemu bulan depan. Viva forever, bahagia selamanya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan teman-teman ya. Dari tadi pertanyaannya Kak Nelly dari ini. Satu-satu dari Kak Nelly dulu. Ya, Kak Nelly. Bagaimana komunikasi dengan orang yang keras kepala, dibilangin ngeyel? Sebelum saya jawab, di sini ada yang mau sharing. Komunikasi dengan orang yang keras kepala. Yuk, silakan. Ya, Mangga, ada yang mau sharing? Saya pernah Mbak ketemu orang yang keras kepala gitu, teman saya sendiri misalnya. Silakan. Ada? Ayo, ada yang mau sharing? Ya, Kak Bella. Oh, Dek Bella, silakan, Dek. Dinyalain voice-nya. Ya, gimana? Um, saya pernah bertemu dengan orang yang keras kepala. Ya, Dia teman saya, tapi sudah lama saya cut off karena menurut saya dia membawa pengaruh yang negatif untuk ya, kehidupan saya selanjutnya. ya. Dia selalu tidak senang ketika saya berada di atas. Saat itu saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari dia dan Hmm. dia marah. Ah, Bertanya seperti, kenapa kamu nilainya bisa lebih tinggi daripada aku, sementara rankku lebih tinggi daripada kamu? hmm, Saat aku menjelaskan, karena kita beda kelas, karena kita beda saingan, jadi itu bisa aja nilaiku lebih tinggi, tapi rankmu lebih tinggi di kelasmu. iya. Seperti itu. Tapi dia malah marah dan malah memusuhi. Hmm. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Adik Bella sudah menanggapi. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing sebelum saya menjawab pertanyaan Kak Nelly? Ada yang mau menanggapin selain Dek Bella? Mana nih kakak-kakaknya? Ini adik-adik lo masih SMA lucu gitu ya. Tapi Masya Allah sudah berani speak up. Teman-teman yang lainnya, ayo Mangga. Oh iya, Kak Ambar, silakan Kak Ambar. Oh, pada umumnya sih memang kalau bertemu dengan orang yang keras kepala, banyak aja ya Mbak. Iya, Tapi maksudku kalau pendekatan kita kepada orang tersebut baik, iya. eh, dari kitanya sendiri sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau anggaplah temen ya, ini teman kita keras kepala, tapi kita nggak mungkin menjauhi secara Iya, langsung ya. betul, betul. Biasanya kita akan melakukan pendekatan beberapa kali. Kalau memang tipenya dia keras kepala, berarti ada something nih di dalam dirinya yang mungkin membuat dia menjadi keras kepala atas Mm-mm. maunya dia sendiri gitu loh. Biasanya Iya, pendekatannya pribadi nih, bicara dua arah atau berdua, dan biasanya akan bertanya, kenapa sih lu setiap dibilangin mungkin aku atau teman-teman lain mm-mm. pendapatnya selalu ingin ini aja, ada masalah apa atau lo pinginnya seperti apa sih dengan pendapat lo kayak Iya. gitu ya, kayak gitu ya. Nah,
biasanya orang-orang yang keras kepala itu kalau aku pikir sih karena dia tidak bisa menempatkan apa yang menjadi eh, masa lalunya dia, sehingga dia Hmm, harus bersikeras dengan pendapatnya dia. Saya maunya A. Mungkin dia waktu kecil tidak ya. didengarkan oleh lingkungannya, sehingga ketika dewasa dia nggak mau, gue nggak mau begini nih waktu kecil, maka gedenya gue harus bisa diterima oleh lingkunganku dengan maunya aku gitu. Dia tidak mau mendengar oleh pendapat orang lain. Biasanya sih itu trauma-trauma yang belum diselesaikan sih kalau menurut aku ya. Jadi biasanya kayak gitu pendekatannya memang kitanya harus lebih touch lagi sih sama dia, harus dengan kelembutan, harus dengan dia kenapa, tapi berulang-ulang ya supaya dia juga merasa bahwa ih ada temanku yang mau menerima aku yang masih mengajak ngobrol aku. Biasanya kalau orang kayak gitu pasti dijauhi kan. Ya, Pasti ya, lo nggak sejalan sama gue, udah jauh-jauh gitu ya, saya kayak gitu ya. Udah lo ya, main sama ya. yang mana sih versi lo, ya itu sebenarnya nggak bisa kita gituin sih. Biasanya kita Mm-mm. ada pendekatan lebih lanjut lagi pelan-pelan pelan-pelan pelan biasanya gitu ya. Karena motonya tuh batu aja keras, tapi kalau dikasih air kan pecah juga kayak gitu aja pikiran Mm-mm. kitanya gitu loh. Kalau menurut aku Ya, seperti itu ya. Silakan oke. ditambahkan. Baik, terima kasih Kak Ambar atas responnya. Baik, saya akan mencoba menjawab untuk Kak Nelly. Untuk komunikasi dengan orang yang keras kepala, pertama kita cek dulu orang keras kepalanya itu biasanya itu bagaimana. Pada umumnya orang keras kepala itu adalah orang yang dia itu berusaha mempertahankan ekspektasinya. Dia tidak ingin ekspektasinya itu gagal. Kalau saya mau misalnya hari ini, katakan ini ya contoh sederhana ya, saya hari ini harus eh, kayak misalnya suami gitu ya, suami ke istrinya. Saya hari ini harus makan rendang gitu. Saya harus rendang. Pokoknya hari ini rendang. Saya nggak mau pokoknya rendang. Padahal ada yang ngomong ya. Oh, saya mute dulu ya. Nah, kalau misalnya si suami ini ngotot rendang, sedangkan di sisi lain istrinya sudah bilang, ya kita bisa masak makan rendang hari ini. Tapi kalau misalnya beli sapi hari ini, gitu ya, kita nanti uang kita hanya cukup 1 minggu ke depan. Masih ngeyel. Ngeyel. Pokoknya saya mau sendang. Oke, silakan beli sendiri. Jadi gini, ketika dia berusaha mempertahankan ekspektasinya, kita persilahkan mempertahankan ekspektasi itu dengan cara dia. Dan kita sudah angkat tangan. Kebayang. Punten, Nadia, Bu Nadia, saya mute dulu. Oke. Ketika sekali lagi orang keras kepala adalah dia berusaha mempertahankan ekspektasinya itu agar terjadi gitu. Nah, ketika dia masih mempertahankan itu ya sudah, silahkan kerjakan dengan cara kamu. Dan kita sudah terlepas dari hal itu. Ada hal-hal yang dimana kita bisa kuasai, ada hal yang dimana kita tidak bisa kuasai. Yaitu apa? Mendrive isi kepala si orang tersebut. Kalau dia minta rendang, sedangkan si istri tidak punya uang, ya silakan dengan cara kamu makan rendang, entah bahasa kasarnya. Seandainya misalnya lu nyolong, nyolong dah ibarat kasarnya. Maaf ya ini kasar gitu. Mau nyolong, mau makan rendangnya itu belinya minta atau apa, saya tidak bisa memenuhi. Sudah, sampai di situ. Kita harus menarik batasan kita dengan orang yang keras kepala dan ngeyel tersebut. Tarik batasan, benar-benar batasan yang kokoh. Sudah selesai. Tinggal dia ngeyelnya bagaimana nih? Mungkin Kak Nelly ada komentar, Kak Nelly ngeyelnya bagaimana atau ngeyel keras kepalanya seperti apa? Nah, oke. Kalau misalnya belum bisa voice-nya dinyalin, oke. Itu ya tanggapan dari saya. Jadi semoga bisa membantu. Intinya kita harus tarik batasan kita yang benar-benar batasan kita. Ketika ada orang keras kepala bicara dengan kita, silahkan lakukan dengan cara kamu. Saya tidak bisa. Selesai. Atau ada anak keras kepala. Sebenarnya anak keras kepala itu gimana orang tua? Maaf ya, ketika anaknya usia itu masih di bawah usia 15 tahun, itu sebenarnya ketika anak sampai keras kepala, ayo introspeksi diri para orang tua, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, introspeksi diri. Kenapa kok anak ini sampai keras kepala?
Tapi kalau kita bicara keras kepalanya kepada teman, ya kepada teman, maka ya itu tadi batasan kita harus jelas. Kita akan jelaskan, saya tidak bisa memenuhinya, sudah selesai. Kalau dia masih masih memaksakan kehendak ya sudah, lakukan dengan cara kamu. Apapun yang terburuk yang terjadi karena kita sudah batasnya itu tegas, ya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Naudzubillah misalnya kok sampai dipukul di apa, ya silakan. Kalau dipukul misalnya ya tinggal lapor aja, kekerasan selesai gitu. Ada visumnya misalnya ya, kayak gitu. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita memang perlu melepaskan, lepaskan. Itu Kak Nelly ya. Mungkin semoga Kak Nelly bisa terbantu. Dan jika memang mau ada komentar, mangga ya Kak Nelly gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau kita sudah terlanjur ungkapkan perasaan kita, tapi pihak lain malah kecewa, itu gimana ya Mbak cara ngatasinnya? Apa nih kecewa? Mungkin minta maaf. Biasanya ya kalau kecewa itu kita sudah apa namanya? Kita sudah melakukan sesuatu yang membuat orang itu kecewa dan kita minta maaf misalnya. Contohnya tadi telat gitu ya, telat 2 jam gitu. Saya nggak tahu nih konteksnya bagaimana nih. Kalau telat 2 jam, dia udah kayak marah banget gitu ya. Saya kecewa deh sama kamu gitu. Padahal kita udah jelasin, maaf ya aku memang telat 2 jam karena tadi itu misalnya nggak sengaja banku bocor lalala gitu kan. Kan namanya ban bocor di tengah jalan kita itu di luar kekuasaan kita. Ya sudah, kalau memang dia masih tetap tidak mau menerima alasan kita, berarti permasalahan itu ada di dia, bukan ada di kita. Saya nggak tahu nih konteksnya kecewa apa, karena saya belum tidak dijelaskan. Kecuali misalnya dia Kak siapa ini Nih, yang bertanya, oh ada Kak Nurul Atika. Kecewa saya tidak tahu. Kalau misalnya kecewanya karena tadi misalnya telat, kita sudah jelaskan ban kita bocor, atau misalnya kita bawa bayi, ternyata bayi kita di tengah jalan itu misalnya buang air besar, akhirnya kita harus harus ke itu dulu, mampir dulu ke toilet, jadi lama dan kita telat, kita sampaikan, oh iya, saya begini loh kondisinya. Terus dia tetap nggak bisa terima. Tahu nggak kamu gara-gara kamu aku jadi telat lalala begitu. Karena kita sudah jelaskan, ya kita akui kita salah. Iya, saya salah, saya telat, saya salah. Saya telat itu karena ban bocor. Saya minta maaf, sampaikan kita maaf. Terus kalau dia masih tetap kecewa, ya sudah itu di luar kekuasaan kita. Itu adalah sesuatu hal yang memang kita tidak bisa untuk apa ya, untuk sampai di titik itu karena kesalahan itu kan tidak bisa diperbaiki, tidak bisa. Yang penting kita sampaikan saya salah, saya minta maaf. Terus kemudian dia tetap tidak tidak mau terima kita, berarti sebenarnya urusan dia dengan dirinya sendiri. Bukan urusan dengan dia lagi, tapi dia dengan dirinya sendiri. Sudah kita jelaskan bahwa dan penjelasan kita itu benar, ada datanya, tidak hanya asumsi-asumsi, ya terbukti bahwa apa yang kita sampaikan benar, dia tetap kecewa, ya sudah. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Itu ya. Yang terpenting apa? Jangan pernah segan untuk meminta maaf. Ya, jangan segan untuk meminta maaf kalau memang kita salah. Contoh lagi, ini ada saya nggak perlu sebutkan namanya dan sempat sempat viral kemarin-kemarin. Ada seorang artis gitu ya, bikin kue, yang kue ini tidak enak kata, tapi harganya mahal. Ya, saya tidak sebut kuenya apa, pasti nanti akhirnya tahu langsung tuning gitu ya. Kemudian ketika diwawancara oleh wartawan ditanya kok mahal, terus dia sikapnya defensif. Kalau saya lihat, iya kan begini, begono begini. Kalau misalnya kita yang sudah belajar ilmu komunikasi, yang lebih baik disampaikan oleh artis tersebut adalah apa? Ya, saya memang memberikan saya memberikan harga mahal
karena saya berusaha membuat produk yang terbaik. Tetapi kalau memang ada yang perlu saya evaluasi, saya akan berusaha mengevaluasi. Bisa kan begitu? Tapi dia berusaha untuk intinya itu dari kalimat yang disampaikan ke wartawan itu adalah dia ingin semua orang memberikan penilaian bahwa sudah kue saya baik, udah yang terbaik, dan sudah kalian terima aja kue saya baik, dan saya tidak memperbaiki diri, kesannya kayak gitu. Kue saya udah terenak, terhebat pokoknya, jadi mahal. Lu harus tahu kue itu enak gitu kan. Kesannya kayak gitu kalau bahasa kita gitu ya. Tapi kalau dengan cara komunikasi kita yang kita sudah belajar ilmu komunikasi eh, secara psikologi gitu ya, di komunitas Mind Talk Community ini gitu kan. Bagaimana? Iya, kue saya kita akui, iya kue saya memang mahal. Dan jika memang ada evaluasi dari para customer saya akan evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan saya pembuatan kue saya di berikutnya. Enak banget. Akhirnya, oh iya udah. Terus katanya, oh pengemasannya jelek, perbaiki kemasan. Oh bantet, perbaiki adonannya, selesai. Jangan defensif, gitu ya. Artinya apa? Ketika kita salah, akui saya salah. Iya, saya salah loh. Perkara kok teman-teman di sana, di luar sana yang tidak menerima tentang kesalahan kita, ya sudah, gitu ya. Itu sudah di luar kekuasaan kita dan nggak usah dipikirin. Kalau kita seorang muslim, banyak istighfar saja, sudah. Kalau kita nggak pernah salah, ya kita bidadari di surga. Karena kita manusia ya ada salahnya dong, ada khilafnya. Ya nggak? Kalau kita nggak pernah salah, udah sekarang di surga kita jadi bidadari, nggak perlu di dunia ya. Gitu. Oke, ada lagi yang tanya nih. Izin tanya Mbak, bagaimana cara mengelola emosi ketika menghadapi kritik dari orang lain? Ah, ini pertanyaan yang bagus juga. Kritik dari orang lain. Misalnya dikritik nih. Kamu tadi presentasi ya, tapi suara kamu kok jelek gitu ya, cempreng, banyak a i u e-nya, gitu. Misalnya ini. Contoh dikritik gitu kan. Kamu presentasi tapi banyak eh kayaknya oh begitu. Bisa aja begitu ya, jadi begini gitu terus misalnya. Ya, namanya kalau dalam public speaking disebut filler word ya, kata-kata sampah gitu ya, kata-kata yang memang tidak perlu disampaikan dalam ilmu public speaking. Walaupun ada boleh, tetapi tidak boleh banyak-banyak. Oh, dikritik soal pendapat. Oh, nih ada Kak Maulana dikritiknya soal pendapat. Oke, baik. Misalnya, pendapat kamu nggak banget deh, pendapat kamu kampungan misalnya kritikannya, atau pendapat kamu kok kayak anak kecil banget ya gitu misalnya, dikritik seperti itu. Kita sampaikan pendapat kita, misalnya saya berpendapat seperti ini, alasannya lalalalala, tapi pendapat itu kita jangan cuma asumsi, jangan kayaknya kata orang tuh begini ya pendapat saya, makanya saya bilang pendapat saya bagus. Itu namanya nggak masuk itu. Pendapat kita itu harus tidak boleh dari asumsi aja atau cuman kayak katanya orang, sepertinya itu nggak bisa, tapi berdasarkan data yang saya terima gitu ya, bahwa pendapat saya itu begini 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 dan sudah diakui oleh para begini begini begini. Jadi saya berpendapat bahwa pendapat saya itu baik gitu. Kemudian kok tetap dikritik? Ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan pendapat saya dan pendapat saya berdasarkan data, bukan cuma asumsi. Kalau yang nggak terima ya sudah gitu. Akhirnya nanti pertanyaannya lagi adalah menuju ke mana? Kita dipaksa untuk menerima pendapat orang lain. Sedangkan kita nggak nyaman di situ. Ada dua pilihan, kita ngikutin ya, atau yang kedua kita pergi dari situ. Selesai sudah masalahnya. Ya kan? Jadi kalau kita sedang berpendapat dan kita dikritik, ingat pendapat kita itu sesuai fakta, sesuai data, atau cuma asumsi. Kita juga harus introspeksi diri dong. Kalau cuma katanya sepertinya kata orang itu enak loh. Kan kata orang. Datanya mana? Iya nggak? Kita akan kalah dengan data. Sedangkan teman yang kritik ada datanya. Berdasarkan data BPS atau berdasarkan penelitian dari jurnal ABCDFG gitu ya, pendapat kamu tidak benar. Ya kita harus terima, ya enggak?
Karena kadang kritik itu tidak selamanya itu buruk. Kadang kritik itu membuat kita menjadi mengevaluasi diri, gitu ya. Gitu. Ya, insya Allah semoga membantu ya. Oke, ini tadi ada ini Mbak Maya meng-highlight donat tambah. Saya tidak mau bahas kuat karena ini nanti kan saya upload ya. Khawatirnya nanti jadi dipotong-potong. Pokoknya itu ceritanya. Memang lagi viral. Itu Itu ya teman-teman, bagaimana kita berkomunikasi dari berbagai macam teori. Untuk teman-teman yang mau diskusi, masih saya beri waktu. Izin Mbak, mau jelaskan teknik 3T. Oke, ini ada dari Pak Yogi nih, pemilik lembaga KMB. Ah, baik, teknik 3T. Kita ke teknik 3T ini dia, tarik nafas, tunda respon, tinjau ulang. Jadi gini, kalau misalnya tadi kita dikritik gitu, pendapat kamu tidak bagus. Oke, kita tarik nafas dulu. Bisa bisa kalau kita itu misalnya orang Muslim gitu ya, Astagfirullah. Terus diam dulu. Emang pendapat saya nggak bagus ya? Nah, itu tapi ngomongnya dalam hati. Emang pendapat saya nggak bagus. Apa ya? Kita lihat. Kita kemudian kita ya responnya bagaimana ya? Nah itu. Kira-kira kata-kata saya ini nyerang nggak ya? Nah itu. Jadi ketika ada orang ngomong ke kita, gitu, bicara ke kita, dan kita merasa tidak nyaman dengan apa yang dia sampaikan, kita tarik nafas, tunda respon, dan tinjau ulang kata-kata. Maksudnya feedback kepada orang tersebut kita tinjau. Ya, feedback kepada orang yang berbicara dengan kita itu kita tinjau ulang kata-kata kita menyakitkankah atau malah akhirnya balik arah ke kita sendiri. Gitu. Jadi belajar untuk 3T, tarik nafas, tunda respon, tinjau ulang kata-kata. Kayak tadi, lo nuduh aja gitu. Lo aja sendiri gitu misalnya. Itu ada kalimat-kalimat yang atau respon feedback kita kepada orang yang berbicara dengan kita dan kita tidak menggunakan teknik 3T tadi. Itu ya, teknik 3T itu. Mbak, bagaimana ini ada Mbak Arwi nih dari Surabaya nih, Mbak. Mbak, gimana caranya ngadepin orang yang suka pelin-pelan dan sering gagal paham saat kita berkomunikasi dan sering menyimpulkan sesuatu sesuai pikirannya sendiri. Ya, itu tadi ya, kita kognitif tadi ya, teorinya dari Pak Lazarus tadi ya. Oh, dia pelin-pelan. Boleh nih dijelaskan nih Mbak Arwi nih, contohnya bagaimana nih pelin-pelannya? Mana Mbak Arwi? Boleh nih dinyalain. Ya, Ya, nah, gini Mbak, kadang kita sering kadang dia tuh ini dia menceritakan sesuatu dan ternyata itu salah gitu loh, Mbak. Dan misalkan kenalan dengan seseorang, nah, oh, wajahnya itu ternyata seorang itu cerita ini, terus akhirnya dia wajahnya itu ternyata salah skincare gitu. Jadi jadi rusak loh. Saya saja kan nggak berani untuk bertanya sampai sebegitu dalamnya tentang apa raut wajahnya kayak gimana. Ternyata dia itu menyimpulkan sendiri. Saya pikir dia itu bertanya kepada orang tersebut gitu loh Mbak. ya. Ternyata dia hanya menyimpulkan sendiri. Jadi memberikan informasi itu nggak sesuai fakta. Jadi memberikan informasi itu sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. Jadi menyimpulkan sendiri gitu loh Mbak. Oh ya, Sebenarnya ya. seperti itu. Asumsi ya Mbak Arwi ya, asumsi doang. Ya, jadi gimana sih tadi ya? Saya kembali lagi ke pertanyaan Mbak Arwi. Mbak, gimana cara ngadepin orang yang suka pelin-pelan dan sering gagal paham saat kita berkomunikasi dan sering menyimpulkan sesuatu sesuai pikirannya sendiri? Oke, baik. Ini saya izin mute dulu ya Mbak Arwi. Oke. Jadi kayaknya kamu ini deh, muka kamu kayak kusem karena kayaknya gitu tadi ya Mbak Arwi ya. Kayaknya muka kamu kusem gara-gara skincare kamu jelek ya. Mungkin gitu kali ya. Iya, Benar iya ya? Mbak.
Belum tahu Padahal belum ya, tahu. belum tahu. Belum tahu bahwa dia skincare-nya itu jelek. Apa bagaimana respon kita? Kalau teknik 3T kita diam dulu. Astagfirullahaladzim, nih orangnya parah banget sih gitu misalnya. Jadi tunda respon tadi ya, yang tadi teknik 3T tadi. Kemudian kita bagaimana? Kita sampaikan, emang kamu tahu skincare aku apa? Tanyain gitu. Emang kamu tahu skincare-ku apa? Ah, nggak bisa jawab tuh sudah dia. Lalu kamu aja nggak tahu loh, kok tiba-tiba menyimpulkan skincare-ku jelek? Dapat data dari mana kamu? Dapat bukti dari mana? Maaf ya. Sudah itu dia nggak bisa ngomong itu sudah. Sebentar, maaf saya minum dulu. Begitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu kita sampaikan, kok bisa kamu bilang mau aku kusem gara-gara skincare-ku jelek? Emang kamu tahu skincare-ku apa? Emang tahu? Nggak, udah nggak bisa jawab terus dia. A, I, U, babi, bu nggak bisa ngomong dia. Oh, izin lift Mbak, mau jemput anak. Makasih sharing-sharing. Oh ya, terima kasih Mbak Maya. Insya Allah bulan depan kita masih ada lagi ya. Ya, salam kenal untuk teman-teman yang di Denmark. Oke, jadi gitu. Jadi kalau ada orang yang terlalu berasumsi itu kita benturkan pada fakta. Ya, faktanya bagaimana, terus apakah dia tahu beneran ada buktinya, dia nggak bisa jawab tuh. Gitu ya, insya Allah membantu. Waktunya sudah lewat banyak, tapi nggak apa-apa. Tadi saya banyak sharing, dan insya Allah kita masih ada bulan depan. Dan untuk teman-teman yang ingin sharing secara pribadi, benar-benar tidak dipungut biaya ya, mangga. Tapi waktunya menyesuaikan saya. Bisa online, bisa offline langsung datang ke tempat saya. Ya, kalau daerah Bogor, mangga datang ke tempat saya. Tapi kalau yang daerah luar Bogor, bisa komunikasi lewat online. Gitu. Dan benar-benar tidak dipungut biaya karena real saya benar-benar ingin mengasah kemampuan saya. Saya paham, saya bukan seorang psikolog saat ini belum, gitu ya. Masih dalam posisi pendidikan. Jadi itulah kenapa saya ingin mengasah ilmu saya lewat kita sharing-sharing di sini, gitu ya. Oke, baik. Insya Allah bulan depan kita masih ada. Bogornya mana, Mbak? Saya di Ciamas. Kak Resta di mana Bogornya, Kak Resna? Saya di Ciamas Parakan, belakangnya Kebun Raya Residen, KRR, dekat istana. Istana Bogor, kalau ke tempat saya sekitar 5 kilo. Ya, naik Grab paling 15.000. Ya, kalau ada diskonan 10.000 bisa, karena deket gak jauh. Tapi dibilang deket banget enggak, jauh banget juga enggak. 5 4 ya 4,5 kilo sih kalau di Google Map. Tuh. Oke, itu dulu kita foto bareng dulu yuk. Boleh dinyalakan kameranya. Kita foto dulu biar ada dokumentasi ya. Teman-teman hari ini siapa aja yang udah pernah gabung. Ah, kita kita apa namanya? Ya, boleh dinyalakan semuanya. Oke ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya akan taruh di grup dulu. Baik, terima kasih untuk teman-teman hari ini sharing-sharingnya. Mohon maaf banget ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya benar-benar mohon maaf dan insya Allah kita akan sharing-sharing lagi bulan depan, gitu ya. Di Mind Talk Community saya sudah pakai Mind Talk Community sekarang, gitu. Baik, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas. See you next month. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Mbak Leli. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.